Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ila akhiril ayyam. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang saya hormati. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan perintah Allah salat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan duduk iktikaf dengan mengupas sedikit ilmu Allah. Mudah-mudahan Allah memberkati kita dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat di dunia sampai akhirat. Sebelum kita mulai, kita baca surat Al-Fatihah untuk para guru kita, pendahulu kita yang telah menularkan ilmunya kepada kita dengan harapan ilmu kita yang kita dapat akan bermanfaat juga untuk kedua orang tua kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan arwah mereka tenang di dalam kubur mendapat rahmat dan nikmat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-bapak yang saya hormati, seperti yang telah kita uraikan di minggu yang lalu, bahwa insya Allah hari ini Minggu petang nanti, sore nanti, pemerintah melalui Kementerian Agama melakukan sidang isbat untuk menentukan kapan mulai masuk Ramadan tahun sekarang 1445. Sebenarnya untuk menentukan tanggal baru itu harus dilakukan setiap bulan, karena dalam Islam itu pergantian bulan ditentukan dengan pergantian anak bulan atau hilal, dan itu terjadi setiap bulan. Cuman pada bulan-bulan lain kan tidak ada momen yang penting lah, momen yang berkaitan dengan orang banyak yang bikin heboh. Tapi sebenarnya harus setiap bulan dilakukan, karena tidak ada kepentingan itu yang momen yang penting itu tidak dilakukan. Maka yang dilakukan hanya dalam 3 hal: awal Ramadan, awal bulan Syawal berarti akhir Ramadan, dan awal bulan Zulhijjah. Ya, yang awal bulan Zulhijjah ini tidak heboh juga, tidak ribut. Tapi yang sering ribut itu sidang isbat di awal Ramadan sama akhir Ramadan, karena penentuannya dengan Idul Fitri. Nah, tahun ini insya Allah hari ini petang nanti, ya, menjelang maghrib sudah ada orang-orang yang ditebar di seluruh pelosok negeri untuk memantau hilal muncul atau belum. Nanti penentuannya setelah itu. Tapi alhamdulillah zaman sekarang sudah banyak kecanggihan teknologi sehingga sidang isbat tidak terlalu lama, dan kita mengambil hasilnya saja. Beberapa tahun yang lalu pernah disampaikan secara live di televisi, ributnya diketahui
oleh banyak masyarakat sehingga ada usul jangan ditayangkan secara langsung. Bagus juga. Nah, kita kadang-kadang yang repot itu orang yang nggak ngerti, tapi komentarnya lebih pandai, lebih panjang. Wah ribut lah, harusnya begini pemerintah, itu jangan begini. Pengatur-ngatur pemerintah juga ngerti apa dia. Kadang-kadang perbedaan ini kemudian dikomentari oleh orang yang tidak ngerti sebenarnya. Tapi komentarnya lebih pedas, lebih panjang. Harusnya beginilah, dan itu terjadi di setiap masalah. Hampir setiap ada masalah sesuatu itu yang komentarnya lebih panjang justru orang yang tidak mengerti. Kalau yang sudah ngerti dengan ilmunya ya memang begitu keadaannya. Dan ini terjadi perbedaan awal Ramadan itu bukan hanya 1-2 kali. Dari dulu sudah ada. Kemarin sudah saya sampaikan dalilnya, dasarnya, pijakan hukumnya untuk menentukan hitung bulan dengan hisab, dengan hitungan itu bisa, boleh. Tapi untuk menentukan setiap bulan dengan hilal itu memang ada dan tegas. Nabi menyebutkan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah kalian karena melihat bulan, melihat hilal, dan berbukalah nanti akhirnya akhir Ramadan untuk dengan melihat hilal juga. Jadi yang bikin heboh di sini. Awal Idul Hijjah juga ada isbat, tapi gak ribut. Kenapa awal Idul Hijjah harus ada isbat? Karena penentuan dengan Idul Adha. Kalau tanggal satunya Idul Hijjah itu sekian, berarti Idul Adha dengan 10-nya hari ini. Itu ada juga, tapi nggak heboh. Sidang isbatnya ada, tapi nggak heboh. Apalagi bulan-bulan yang lain. Jadi sebenarnya kepentingannya apa yang bikin heboh orang komentar itu dalam Ramadan? Apa ini magnetnya Ramadan sebenarnya? Di bulan Zulhijjah tuh ada juga sidang isbat. Tapi komentarnya nggak heboh. Karena mungkin yang melaksanakan ibadah haji tidak semua. Kan Zulhijjah itu kaitannya dengan Idul Adha dan pelaksanaan haji. Kadang-kadang ada yang membandingkan, loh di Arab kan sudah itu tadi kemarin loh. Di Arab kalau kamu pengen lebaran duluan ya pergi ke Arab sana, nanti lebaran di sana. Kita punya negara sendiri, punya teritorial masing-masing kok. Kadang-kadang orang membandingkannya dengan di Arab kan sudah kan. Ya beda negara beda bro. Hilalnya kan ada sendiri. Itu makanya saya katakan kadang-kadang justru yang bikin komentar pedas itu jangan nggak ngerti. Yang bikin heboh itu semua bidang itu, semua masalah. Apalagi kalau sepak bola, Ronaldo pun ditolol-tolol, digoblok-goblok sama yang tidak ngerti sepak bola. Karena yang komentarnya begitu, karena nonton itu lebih asik daripada mainnya. Justru yang banyak komentar itu lihat kalau sepak bola Piala Dunia itu. Komentator di televisi itu kalah hebohnya dengan penonton yang tidak ngerti tadi, banyak nyalahkan, harusnya beginilah diganti tuh Pak. Ya kita mudah-mudahan tidak bersikap seperti itu. Kenapa kemudian harus ada hilal segala? Ya memang begitu pemerintah. Artinya selama pemerintah ikut mengatur dalam urusan agama, kita harus patuh dengan keputusan pemerintah. Selama keputusan pemerintah itu tidak menyalahi. Dan alhamdulillah Indonesia ini bukan negara Islam, Pak. Tapi semua urusan Islam diatur sama pemerintah. Kita bersyukur. Tadi yang disebutkan saya sebut. Kadang-kadang orang yang nggak ngerti ini heboh. Kadang-kadang kita membandingkan, enak ya hidup di Singapura begini, enak ya di sana, Pak, enak di luar negeri loh. Astagfirullahaladzim. Kok kita membandingkan hidup di Indonesia enak di negara lain? Kalau menurut saya itu nggak pandai bersyukur. Ya. Satu nggak pandai bersyukur, seapapun kita di Indonesia itu lebih enak daripada di luar negeri, Pak. Enaknya di Arab orangnya kaya-kaya, enaknya di Singapura begini, segala macam ada, enak ya di sana. Kok dibandingkan dengan negara lain? Kita di Indonesia itu lebih enak sebenarnya. Kenapa Bapak bilang atau orang itu bilang yang di negara lain enak, di sana enak?
karena belum merasakan dan belum tahu apa yang terjadi di sana sebenarnya, sesungguhnya. Orang lihat ya, enak tuh karena lihat, bukan merasakan. Sama seperti kita melihat orang lain enak, ya bapak itu begini enak ya, enak kata yang lihat. Coba rasakan sendiri, nanti beda komentarnya. Enak ya di negara Arab, raja begini. Ya Allah bapak, kalau tahu kehidupan yang sesungguhnya di Arab itu sengsara rakyatnya. Lebih enak di Indonesia, bersyukurlah. Jadi nggak usah membanding-bandingkan. Betapa Indonesia ini bersyukur, kita ada Pancasila, kita ada sidang isbat, ada itu perjuangan para pendahulu kita, para pendiri bangsa. Dan jangan lupa di dalamnya banyak ulama, bukan 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 ecek-ecek bikin negara ini. Bikin Pancasila saja Pak, itu yang siapa yang menentukan? Istikharah pakainya. 3 hari 3 malam berpuasa, 3 hari berpuasa 3 malam terus istikharah untuk menentukan apa boleh Indonesia menggunakan Pancasila. Itu masih diprotes lagi. Siapa yang menentukan? Haji Hashim Asy'ari. Soekarno datang kepada Kiai Hashim Asy'ari nanya, Pak Yai, bagaimana? Itu bukan Soekarno yang datang, utusannya Soekarno. Coba tolong tanyakan pada Hashim Asy'ari, apakah menggunakan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ini sudah sesuai dengan syariat Islam? Itu pertanyaan Soekarno. Apakah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sudah memenuhi dengan syariat Islam? Tidak langsung dijawab. Tunggu jawabannya. 3 hari saya berpuasa, 3 hari saya beristikharah. Istikharahnya apa, Pak? Sholat malam, sholat hajat, sholat istikharah. Rakaat pertama baca Fatihah. Setelah Fatihah yang dibaca apa? Surat Al-Kahfi 41 kali. Rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah baca surat apa? Surat At-Taubah 41 kali. Itu dilaksanakan. Jadi bukan sembarangan bikin negara, bikin Pancasila. Pak Karno itu dulu bikin negara itu segala sesuatu tanya sama kiai. Dihargai ulama zaman dahulu. Dan memang itu seharusnya di sebuah masyarakat, di sebuah negara, di sebuah kelompok, di sebuah desa, tanyakan di mana-mana, apapun itu, walaupun dia pemerintah yang menentukan hukum, tapi tanyakan dulu kepada ahli agamanya, menyalahi agama atau tidak. Itu selalu jadi patokan. Soekarno dulu selalu bertanya kepada Kiai Hashim Asy'ari. Jakarta, sampai ke Jombang. Tidak datang langsung Kiai Hashim Asy'ari. Tapi utusannya. Bikin halal bihalal yang setiap tahun, setiap lebaran dibikinkan. Itu idenya dari Soekarno, tapi tanya dulu. Bukan idenya. Pertanyaannya dari Soekarno, tanya dulu ke Hashim Wahab-Hasbullah. Bagaimana caranya kita menyatukan Indonesia agar tidak bercerai-berai, tidak bertengkar. Itu ide dari Kiai. Bikin negara kenapa harus Pancasila? Dulu diperdebatkan Pancasila itu Pak. Oleh orang-orang yang merasa dirinya paling Islam kurang katanya. Ayat sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, dulu ada tambahannya ketuhanan yang Maha Esa dan wajib menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu kalimat itu dihapus, nggak perlu. Kadang-kadang orang kita enak ya di sana, enak ya di sana. Kenapa kita nggak bersyukur di Indonesia? Betapa kita hidup di Indonesia, walaupun bukan negara Islam, tapi pemerintahnya menyediakan, memikirkan tentang Islam. Di Arab itu Pak, kalau waktunya zuhur sering orang bercerita, enak di sana. Kalau Allah Akbar langsung tutup semua toko. Kalau nggak sholat itu dipukul sama polisi, ditahan itu. Ketahuan nggak sholat. Enak ya? Nggak enak. Enak di Indonesia. Karena urusan sholat bukan urusan pemerintah, urusan pribadi masing-masing. Kecuali negaranya negara Islam. Dan di dunia itu yang negara Islam nggak ada, cuman Iran saja. Negara Islam Iran. Apalagi yang dasarnya Islam. Nabi Muhammad dulu bikin negara pertama di Madinah itu dasarnya bukan Al-Quran. Dasar hukumnya bukan Al-Quran.
Padahal yang bikin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dari Makkah pindah ke Madinah, itu kan bikin negara. Dulu namanya bukan Madinah, namanya Yasrib. Kota Yasrib, karena dulu orang pertama yang tinggal di situ bernama Yasrib. Kemudian diganti namanya oleh Nabi, namanya Madinah. Madinah itu diambil dari kota maju, kalau di Indonesia kan. Kota yang dipakai dasar negaranya dari Madinah itu dulu bukan nama, Nabi tidak memakai Al-Quran. Kalau Nabi harusnya menegakkan Islam, Al-Quran yang dipakai bukan Islam, bukan Al-Quran. Dasarnya apa? Kesepakatan bersama. Kesepakatan dengan siapa? Di Madinah itu ada orang Islam, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, semua dikumpulkan. Sepakat kita sama-sama bikin negara. Itu yang dibikin pijakan. Dan Pancasila itu mirip meniru dengan Piagam Madinah namanya. Kalau di Nabi dulu namanya Piagam Madinah. Makanya kita jangan berpikirlah enak di negara lain, enak di sana, enak di sana. Kita di Indonesia saja sudah cukup bersyukur. Nikmati apa yang ada di Indonesia. Alhamdulillah, urusan yang sekecil tertenang agama pun dipikirkan oleh pemerintah, termasuk salah satunya menentukan awal bulan Ramadan. Dan insya Allah ditentukan besok, hari ini, sore petang nanti. Kita tinggal tunggu saja. Kita kan wajib mengikuti pemerintah, punya kewajiban kita mengikuti pemerintah kalau pemerintah tidak melanggar aturan agama. Dan ini tidak melanggar. Sekarang malah ada yang usul lagi, nanti sidang isbat untuk menentukan Idul Fitri seharusnya dihapuskan, nggak usah ada sidang isbat lah. Itu orang Islam juga yang usul. Kenapa? Ya takut heboh katanya beda. Karena tahun ini mohon maaf sudah ada kemungkinan perbedaan awal Ramadan. Ada yang sudah menentukan Senin Ramadan sudah pasti, berarti Senin besok. Ada yang hari ini sudah malam tadi tarawih sudah ada. Bahkan kemarin malam sudah ada yang tarawih. Gimana? Ya nggak apa-apa, mereka punya dasar, punya cara menghitung sendiri. Tapi sebagai konsekuensi warga negara yang hidup di sebuah kepemimpinan, kita wajib mengikuti aturan pemerintah. Pemerintah menentukan kapan mulainya, ya kita ikut. Tadi catatannya selama tidak melanggar agama, pemerintah nggak melanggar. Urusan ini nggak melanggar. Jadi kapan pemerintah mengumumkan hari awal Ramadan ya kita ikuti. Nanti akhir Ramadan atau Idul Fitri kita ikuti. Mereka pun tidak menentukan sembarangan, berdasarkan rapat dulu, sidang dulu. Yang besok sudah ditentukan, besok hari sudah ada. Bahkan hari ini pun ada. Cuman makanya kemungkinan tahun ini berbeda karena menurut perkiraan nanti sore itu hilal tidak terlihat kecil tapi belum memenuhi standar. Kemungkinan kalau tidak terlihat atau terlihat tapi tidak kurang dari standar minimal, maka nanti digenapkan jadi 30 hari. Fa in humma alaikum fasabina salasina yauman. Kalau akhir Syaban hilal tidak terlihat, fa in humma karena tertutup kabut atau karena yang lain, maka hitungan bulannya digenapkan jadi 30. Hari ini 29. Kalau ini enggak kelihatan berarti genapkan 30, berarti Senin itu 30 Syaban. 3 hari Syabannya kemudian baru masuk ke Ramadan. Nah, kemungkinan besar kalau berdasarkan ini hanya kemungkinan itu kita mulai hari Selasa Ramadannya. Kalau yang Senin sudah menentukan ya silakan. Tapi aturan kita malah ada edaran tidak boleh mengumumkan Ramadan selain keputusan pemerintah. Nah, kalau Bapak misalnya punya keahlian lihat hilal sendiri, ya udah puasa sendiri, nggak usah diumumkan. Itu maksudnya. Karena kewajibannya yang melihat hilal, kalau betul yakin hilal itu terlihat di mata kita, sore nanti, ya besoknya kita puasa. Yang lihat itu
wajib melihat, wajib berpuasa kalau melihat langsung. Kalau yang tidak bisa melihat, ya kita ikuti berita orang yang bisa dipercaya. Selama ini Kementerian Agama masih bisa dipercaya, tidak menyalahi. Maka kita ikuti apa yang diputuskan pemerintah nanti. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Nabi mengingatkan jauh-jauh sebelum ini tentang Ramadan, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang merasa gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Merasa gembira dengan Ramadan, kita nggak masuk neraka. Nah, gembira yang seperti apa coba? Pertanyaannya sekarang betulkah kita gembira kalau Ramadan datang? Betulkah kita bahagia kalau Ramadan datang? Betulkah kita senang kalau Ramadan datang? Apa yang bikin kita senang? Kalau awal Ramadan ada bagi-bagi sembako masing-masing orang 25 juta, mungkin senang semua. Saya yakin itu, yakin. Ada informasi besok Ramadan, silakan ambil kupon 25 juta per kepala. Wah. Itu pasti senang semua. Dan kepengennya Ramadan terus nanti. Awal Ramadan terus tiap hari. Sekarang kita yang bikin Ramadan senang itu apa? Sesungguhnya itulah yang dijanjikan oleh Nabi, kalau kita betul-betul senang dengan Ramadan, kita tidak tercium api neraka, tidak tersentuh api neraka. Cuman kita senang apa enggak sebenarnya Ramadan datang itu. Lalu senangnya di mana? Karena kelasnya Nabi ketika bersabda di depan para sahabat, yang bikin sahabat senang itu apa sebenarnya Ramadan? Kalau Ramadan itu dosa dihapuskan, diampuni, segala pahala dilipat gandakan. Senang nggak kita? Biasa-biasa saja kayaknya. Karena tiap hari dengar juga kalau begini di dosa dihapus, kalau begini pahala. Kalau soal pahala itu nggak begitu tertarik. Tapi kalau soal bonus itu tertarik kita. Pahala itu sebenarnya bonus juga, bonus dari Allah. Tapi nggak nampak. Karena kenapa? Karena kehidupan kita, mindset kita sudah semua material semua kelihatannya. Jadi kalau bicara tentang pahala, tentang neraka itu kayaknya nggak ada greget gitu. Ya, kurang menyentuh. Tapi kalau urusannya wah, ada bonus, ada bagi-bagi sembako gratis, wah gairah. Nah, kita sentuh hati kita. Kita Ramadan bergembira. Gembira apa Ramadan datang ini? Betulkah kita bergembira? Betulkah kita bahagia? Betulkah kita merasa senang? Kalau betul-betul kita senang, kita bahagia, janji Nabi pasti terlaksana. Janji Nabi pasti terjadi bahwa orang yang merasa bahagia dengan awal Ramadan, dengan masuknya bulan Ramadan, kita diharamkan masuk neraka. Terus kalau sudah bahagia, sudah merasa senang, sudah cukup? Ya belum juga. Artinya apa? Justru di Ramadan senang itu diaplikasikan, dibuktikan ketika menjalani Ramadan seperti apa. Kalau kita Ramadan semakin giat, semakin takwa meningkat, ibadahnya semakin takut, kemudian setelah Ramadan selesai tambah, itu baru nampak kelihatan Ramadannya membekas dan kita betul-betul senang menjalani Ramadan. Kalau Ramadan biasa-biasa saja, ya begitu katanya nggak senang. Cuman beda jadwal makan saja. Biasanya sarapan pagi diganti sebelum subuh. Biasanya makan siang, makan sore nanti dirapel waktu maghrib. Buktinya kalau biasa makan satu piring, begitu puasa 2 piring. Berarti karena rapel yang sore tadi, siang tadi, makan siang dan sorenya dijadikan satu. Itu berarti nggak bahagia, cuman puasa memindahkan jam makan saja. Nah, mari kita perbaiki mindset kita, mari kita perbaiki gaya hidup kita, mari kita perbaiki cara beragama kita. Dengan Ramadan tiba, mudah-mudahan Allah membuka hati kita, Allah membuka gairah kita, Allah membuka pikiran kita agar betul-betul Ramadan membekas nanti dalam kehidupan kita.
Demikian saja Bapak Ibu hadirin, sudah mulai pagi. Cukup ya. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas Pak? Pekerjaannya apa tadi Pak? Pekerjaannya? Oh, kuli berat. Kuli berat. Ya. Mohon maaf tadi suaranya nggak begitu jelas. Agak Jadi pertanyaannya susah saya tangkap sepenuhnya. Saya tarik kesimpulan pertanyaan saja, menebak-nebak karena tadi suaranya kurang jelas. Bagaimana cara berpuasa bagi orang yang bekerja berat, gitu ya? Ya, kesimpulannya begitu pertanyaannya. Ya, ya tadi karena saya kurang jelas pertanyaannya. Misalnya kuli panggul atau apa lagi ya? Ya kalau di Batam galangan, apa? Ya gali sumur, gali parit, galangan lah kalau di galangan kalau di Batam ya. Tapi sebenarnya galangan kira-kira kalau puasa betul kira-kira kuat nggak? Yang kerja di galangan. Kalau misalnya betul-betul puasa kuat nggak? Kuat. Ya maksudnya kalau betul niat puasa gitu loh. Karena lucu Pak, kadang-kadang di Batam dekat kayak saya dengar orang kerja galangan dari rumah niat puasa, tapi bawa bekal. Loh, kok bawa bekal? Persiapan barangkali nggak kuat katanya. Persiapan barangkali nggak kuat. Iya makanya nggak kuat rata-rata. Makanya jadi dari rumah bawa bekal dulu ya. Begini Pak, pekerjaan berat itu kewajiban berpuasa caranya malam hari, karena berpuasa kan niatnya harus malamnya. Ini saya kupas sebentar tentang niat. Niat ibadah itu Bapak Ibu, ibadah itu setiap ibadah harus ada niatnya. Dan niat itu harus dilakukan di awal kali melakukan perbuatan. An-niat qasdu syai' bi fi'li, muqtarinan bi fi'li. Niat itu dilakukan di awal kali perbuatan. Salat kita, apa yang pertama kali kita lakukan dalam sholat? Takbir, Allahu Akbar. Berarti niatnya sholat waktu takbir, Allahu Akbar. Itu niat. Bibirnya bilang Allahu Akbar, di hatinya aku niat sholat subuh berjamaah. Aku niat sholat subuh jadi makmum. Kalau dalam bahasa Arabnya usolli fardhul subhi rakaataini, sambil niat Allahu Akbar. Kita wudhu. Kapan pertama kali wudhu yang wajib kita lakukan? Kumur-kumur, bukan. Kumur-kumur nggak wajib. Yang wajib pertama kali dilakukan dalam wudhu apa? Cuci muka, basuh muka. Jadi niatnya ketika tangan membasuh muka itu di hati niat. Sambil membasuh muka di hatinya aku niat wudhu karena menghilangkan hadas kecil lillahi ta'ala. Atau kalau dalam bahasa Arabnya sambil niat wudhu, nawaitul wudhu alirafil hadis lillahi ta'ala. Itu diniatkan di hati, bukan di bibir.
Bagaimana kalau di bibir imamnya belum takbir kok sudah usolli fardal maghribi usolli fardal. Itu belum niat, bukan niat. Hanya melatih atau melafatkan ucapan niat. Nanti yang diucapkan di hati begitu. Apa tujuannya? Supaya ingat. Kita cuci tangan waktu wudhu. Nawaitul wudhu alirafil hadasil asar. Itu belum niat. Untuk mengingatkan hati begini cara niat nanti. Kapan niat sesungguhnya dalam wudhu? Ketika basuh muka. Kapan niat sesungguhnya dalam sholat? Ketika takbiratul ihram. Haji itu ada mikot namanya. Mikot itu perbatasan awal mulai. Batas awal mulai haji, ada mikot namanya. Kapan niatnya? Ya ketika melewati mikot itu wajib niat. Kalau sudah lewat belum niat, balik lagi, pulang lagi, harus keluar dari mikot, niat. Niat itu dilakukan di awal kali perbuatan. Awal kali melakukan perbuatan itu wajib niat. Nah, puasa, kapan puasa mulai awal berpuasa? Ketika fajar muncul. Ketika fajar subuh, dan itu tidak semua bisa orang, karena susah niat puasa di waktu fajar, maka niatnya harus malam hari. Itu puasa wajib. Puasa wajib harus malam hari, namanya mabit. Kapan malam hari itu kapan? Ya mulai maghrib sampai subuh itu malam hari namanya. Tapi kok kalau habis tarawih imamnya nawaitul subuh, ya itu mengingatkan, namanya mengingatkan. Kita sama-sama niat untuk puasa besok pagi. Kalau nggak mau bareng-bareng ya boleh, silakan niat masing-masing, niat sendiri-sendiri. Itu untuk mengingatkan puasa niatnya di malam hari. Maka setelah tarawih diingatkan cara niatnya. Lah untuk yang pekerja berat tadi bagaimana? Malam harus niat, wajib niat. Jangan niatkan besok nggak puasa, nggak boleh. Karena kalau besok nggak puasa sama dengan kita meninggalkan sholat, dosa besar, kewajiban dilanggar. Jadi kalau kita pekerja berat, malam harus niat. Seperti pulang kampung misalnya, kita pulang kampung ke Jawa. Nah, besok pagi malamnya harus niat puasa. Besok di perjalanan ternyata nggak kuat, boleh makan ya boleh. Misalnya, jangan nggak usah puasa lah, kita mau pergi jauh, kita mau pulang kampung nggak bos. Nanti kalau puasa pun tetap tak kuat, nggak boleh begitu pikirannya. Itu berarti melanggar perintah Allah, melawan perintah Allah, menentang perintah Allah. Jadi kita nggak boleh menentang, nggak boleh melawan. Jadi gimana? Ya niat puasa, malam niat. Adapun kalau besok pagi ternyata kerjanya berat, nggak kuat, ya memang kalau nggak kuat kan nggak wajib berpuasa. Artinya boleh berbuka, tapi niatnya tetap harus wajib malamnya niat. Nah, salahnya malamnya niat puasa, besok bekerja tapi bawa bekal bekerjanya, itu yang salah. Berarti persiapan untuk makan, persiapan kalau nggak kuat katanya. Nah, berarti kan udah ada planning bakal nggak kuat ya, nggak boleh. Jadi nggak boleh berbuka dalam pekerjaan berat, dalam menjalani puasa itu kalau memang betul-betul kita tidak merasa kuat di tengah jalan, boleh kita berbuka tanpa harus mempersiapkan dulu bukanya. Kalau mempersiapkan dulu bukanya, malam tadi udah niat puasa, aku puasa nih, mau kerja, lo kok bawa bekal? Ya persiapan barangkali nanti nggak kuat kan. Itu namanya mengelabui malaikat. Jadi malam tetap harus niat, besok pagi bekerja, ternyata tidak kuat dalam melakukan pekerjaannya, boleh berbuka. Catat nanti wajib dikodok. Wajib dikodok. Nah, kadang-kadang ini salah lagi pemahamannya. Begitu akhir Ramadan datang, Pak Ustadz, ini saya bayar fidyah. Fidyah untuk siapa? Untuk suami saya. Kenapa suaminya bayar fidyah? Kemarin nggak puasa sebulan. Kok nggak puasa? Ya karena nggak kuat, nggak puasa. Laki-laki itu nggak ada bayar fidyah. Kalau nggak kuat puasa ya wajib dikodok dengan puasa. Pikirnya kalau sudah fidyah kemudian puasanya nggak wajib dikodok, tuntas. Ya kalau ukuran orang Batam dengan cara begitu, semua pilih bayar dengan uang daripada dengan puasa. Fidyah sajalah nggak mahal kok, cuma berapa? Gaji sebulan paling diambil cuma 10% untuk bayar fidyah. Jadi bayar fidyah laki-laki karena
bekerja tidak mampu bayar fidyah, nanti puasanya udah selesai. Nggak begitu caranya. Puasa yang batal karena bekerja, karena kita tidak kuat, ya tetap wajib dikodok. Kapan kodonya? Nanti hari-hari berikutnya selama 11 bulan kan ada hari-hari yang kosong. Tidak 11 bulan itu setiap hari kerja berat semua. Kita cari ketika hari-hari yang tidak kerjanya tidak terlalu berat, disitulah kita kodok puasa. Satu-satu mencicil, ya nggak apa-apa cicil selama 30 hari sebulan diganti dengan 11 bulan berikutnya. Caranya, ya kalau lagi libur kerja boleh mengganti puasa. Cara kodoknya maksudnya gitu. Jadi kodok malam wajib berpuasa ketika Ramadan, jangan niatkan besok pagi bakal batal. Wajib puasa niatnya. Adapun nanti di tengah jalan ternyata tidak mampu, tidak kuat untuk melakukan puasa, ya batal. Boleh. Kalau memang betul-betul tidak mampu melakukan, tapi selama masih mampu bertahan, ya puasa, ya harus puasa. Nah, tinggal ngitung nanti berapa hari batal, dikodok. Dan itu bukan dengan fidyah, tapi dibayar dengan puasa juga. Bagaimana caranya? Ya cari 11 bulan berikutnya. Cari waktu libur kerja, kita kodok puasa. Waktu libur kerja tidak berat, kita wajib kodok puasa. Karena ini banyak yang salah memahami. Saya sering dapat bayar fidyah untuk laki-laki suaminya karena kerja sebulan nggak puasa. Untuk suami fidyah itu nggak ada aturan hukumnya. Jelas Pak ya? Ya. Puasa. Oh, dalam satu Ramadan kita rapel niatnya. Ya. Kalau menurut Imam Syafi'i, mazhab yang kita anut, itu puasa wajib niat setiap malam. Setiap malam wajib puasa, wajib niat. Jadi malam berikutnya niat. Tapi kalau menurut Imam Malik, boleh. Ada yang memperbolehkan mazhab lain, Imam Malik. Niat puasa sebulan dirapel, tapi niatnya harus malam pertama. Jadi kalau kita melakukan itu boleh nggak? Boleh. Aku niat puasa besok pagi sampai 1 bulan penuh mengikuti pendapat Imam Malik. Ada tambahannya, karena yang memperbolehkan itu mazhab lain, bukan mazhab kita. Mazhab Syafi'i harus setiap malam. Jadi kalau mazhab Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i, 1 malam kita lupa niat, besok puasa, tapi puasanya nggak sah. Kenapa nggak sah? Setiap ibadah itu harus ada niat. Kalau tidak ada niat, tidak sah. Sholat harus ada niatnya, wudhu harus ada niatnya. Yang tadi saya sampaikan, semua ibadah harus ada niatnya. Kalau tidak ada niat, tidak sah. Termasuk puasa. Lupa malam tidak niat, pagi gimana? Puasa wajib. Wajib menahan maksudnya. Jangan kemudian kemana-mana makan, kamu nggak puasa? Iya, tadi malam lupa nggak niat. Nggak boleh dipamerkan begitu. Artinya walaupun kita nggak puasa, tetap menahan diri, tidak boleh memperlihatkan kalau kita nggak puasa, makan-makan nggak boleh. Itu menurut Imam Madzhab Syafi'i. Jadi setiap malam wajib niat. Kalau niatnya lupa, paginya nggak sah puasanya. Tapi kalau menurut Imam Maliki boleh dirapel, tapi harus dibaca malam pertama. Nah ini ada cara yang hati-hati, waktunya waspada. Gimana kalau kita ikutin Imam Maliki untuk waspada, jaga-jaga dirapel saja, silakan. Jadi malam pertama niat 1 bulan penuh ikut mazhab Imam Malik. Nanti kalau malam berikutnya ada yang tidak ada yang tidak ingat, ada yang lupa niat, tetap sah kalau menurut Imam Maliki kalau sudah dirapel. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i tetap setiap malam harus niat. Jelas nggak? Ya, terima kasih. Cukup, masih ada lagi yang lain? Ya baik, kalau sudah cukup, mudah-mudahan Allah memberkati kita, ilmu kita bermanfaat dunia akhirat. Kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi adadi man shalla alaihi wa shalli ala sayyidina Muhammad bi adadi man lam yusalli alaihi wa shalli ala sayyidina Muhammadin kama shallaita alaihi wa tuhibbu yusalli alaihi wa shalli ala sayyidina Muhammadin kama amartuna bis sholati alaihi
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وتلاميذنا وأزواجنا وأولادنا ولمن أوحب علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أساء علينا ولجيراننا ولإخواننا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم افتح أولادنا فتوح العارفين وارزق أولادنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح صدرنا، اللهم افتح قلوبنا، اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك. اللهم اجعل أولادنا وذرياتنا وأهلنا من أهل العلم والتقوى والكمال والخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الجهل وأهل الدين، واجعلنا وإياهم من الصالحين والحقنا وإياهم بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.